Halo teman-teman setanah air, kembali lagi di podcast kami di Klinik Aktivism. Tentunya podcast kali ini akan menjadi podcast yang menarik karena pembahasannya akan kita bawa ke ranah-ranah yang sebenarnya mulai jarang dibicarain sama teman-teman. Saya Muhammad Yuga, salah satu penerima fellowship dari Klik Act di batch 2. Dan kali ini obrolan santai ini akan ditemenin sama Kak Yoke. Mungkin Kak Yoke boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Godfele. Saya juga alumni dari Klinik Aktivism, batch pertama tahun lalu, dan saat ini bersama-sama dengan Yuga akan berbicara banyak tentang hal-hal yang tadi sudah disebutkan, jarang diobrolkan, tapi sangat penting sekali dan melekat dengan kehidupan kita. Betul. Jadi sekedar fakta teman-teman. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara dengan, atau mungkin nomor satu negara dengan jumlah suku terbanyak di Indonesia. Yang konsekuensi dari fakta itu adalah Indonesia dihuni dengan sangat banyak kelompok masyarakat adat. Saya yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kak Yoke yang berasal dari Papua tentu memiliki kesamaan problem bagi kelompok-kelompok marginal yang kita sebut dengan masyarakat adat. Mungkin saya akan mulai dari pertanyaan sederhana dulu, Kak, sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kondisi di Papua, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat adatnya? Karena sejauh yang saya pahami, karena Papua memiliki otoritas yang istimewa, seperti di pemilihan umum dan sebagainya, tentu masyarakat adatnya sangat menjadi poin utama di daerah tersebut. Jadi kira-kira bisa dijelasin nggak, apa sih problem yang sebenarnya terjadi di masyarakat adat di Papua sana? Terima kasih Yuga untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau dilihat Papua dan Aceh itu punya otonomi khusus. Betul. Biasanya kalau orang hukum punya istilah lex specialis derogat legi generalis, di mana hak-hak yang sifatnya khusus itu akan mengesampingkan hak-hak yang umum ya. Jadi seharusnya orang Papua, orang Aceh itu punya kekhususan-kekhususan untuk mengatur dirinya sesuai dengan kebudayaan, keyakinan, dan sesuai dengan apa yang diyakini dan diinginkan. Tapi pada prakteknya dan pada kenyataannya yang terjadi di Papua saat ini justru sebaliknya, masyarakat adat di Papua mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh masyarakat adat di tanah Borneo, yang dialami oleh masyarakat adat di wilayah-wilayah lainnya yang tanah adatnya dirampas. Dan ketika bicara dalam konteks perampasan wilayah adat, kita akan lihat lagi investasi-investasi yang masuk baik di Papua, di Kalimantan, di Riau, itu berjalan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek yang telah menempati wilayah adatnya terlebih dahulu. Betul. Jadi ketika kita bicara tentang masyarakat adat, kita mengadvokasi tentang masyarakat adat, kita selalu mengatakan bahwa masyarakat adat itu sudah ada lebih dulu dibanding negara. Betul. Dan itu yang dipahami, diperjuangkan, diadvokasikan baik di Papua, di Kalimantan, dan di wilayah lainnya. Jadi ketika bicara dalam konteks Papua, kita bicara juga diskriminasi. Di tempat lain mungkin lihat, oh di Papua ada otonomi khusus, jadi pasti Papua punya keistimewaan. Padahal sebenarnya dalam prakteknya diskriminasi yang diterima oleh orang Papua itu berganda, karena nyatanya otonomi khusus pun tidak membuat orang Papua bisa benar-benar mengatur dirinya. Nggak ada jaminan, nggak ya? Benar. Iya, dan itu juga sebenarnya yang dirasain di teman-teman Kalimantan. Karena proyek ambisiusnya Jokowi, dia memindahkan ibu kota tanpa hal logis yang jelas kenapa harus dipindah kan. Kan alasannya kemarin Jakarta mau tenggelam apa segala macam. Kan Kalimantan yang tenggelam nanti dong. Dan masyarakat-masyarakat adat di sana terdampak. Dan sebenarnya ini isu yang sensitif untuk dibahas karena jadi soft spot juga buat kita berdua mungkin, Kak, ya. Karena masyarakat adat tuh selalu punya space paling kecil, tapi selalu dieksploitasi dan dikeruk paling besar. Dan aku mau nanya lagi nih, Kak. Mungkin kalau di Kalimantan Timur kan tindakan-tindakan yang dialami kan jelas seperti diskriminasi. Dan bahkan kemudian baru aja tahun kemarin salah satu tokoh adat di Kalimantan Timur itu dibunuh, Kak. Dibunuh saat memperjuangkan tanah leluhurnya sendiri, tanah nenek moyangnya sendiri. Aku mau nanya gimana sih, Kak, kondisi di Papua sana? Kalau kita lihat beberapa waktu lalu, teman-teman
NGO yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan NGO-NGO lokal yang ada di Papua. Mereka sama-sama mendampingi masyarakat adat yang ada di Merauke, tapi juga ada masyarakat adat dari Kalimantan dan Sulawesi ya kalau tidak salah, yang mereka sama-sama pergi ke Jakarta untuk menolak program pembangunan dan investasi yang dilakukan di wilayah-wilayah mereka. Karena kembali tadi semua proyek yang berjalan seperti tadi dikatakan itu berjalan tanpa melibatkan masyarakat gitu. Apakah masyarakat adat setuju dengan proyek-proyek yang dilakukan? Jadi ketika kita bicara soal ini, masyarakat adat saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mereka bisa bukan sekedar eksis saja di wilayah adatnya, tapi mereka juga bisa menjaga tanah adatnya sebagai bagian dari wilayah adat mereka. Sebagai bentuk hak mereka juga karena sama seperti Kak Yoko bilang tadi bahwa masyarakat adat itu sudah ada bahkan sebelum negara itu berdiri, sebelum Soekarno mempidatokan terkait proklamasi dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang masyarakat adat kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nyentuh ke instrumen-instrumen terkait kebudayaan dan sebagainya. Kalau di Kalimantan Timur itu Kak, dampak dari pembangunan IKN tadi, banyak budaya-budaya yang kemudian terkikis. Kita bisa ngambil contoh misalnya ada di salah satu Kalimantan Timur itu desa namanya Longpeleban. Longpeleban itu tidak langsung merupakan wilayah IKN, tapi sungai yang biasanya mereka gunakan untuk bertani dan sebagainya itu ditutup dengan bendungan sebagai suplai air untuk pembangunan IKN. Dampaknya apa Kak? Desa mereka tenggelam. Desa mereka tenggelam, segala bentuk kebudayaan yang sifatnya benda maupun non-benda itu hilang semua karena mereka tidak direlokasi dengan jelas. Kemudian banyak situs-situs atau kemudian kebudayaan-kebudayaan benda yang kemudian hilang akibat tenggelamnya desa tersebut. Saya mau nanya, karena di Papua kan salah satu daerah yang sangat-sangat dieksploitasi sama dengan di Kalimantan. Saya mau nanya bagaimana sih kondisi budaya di sana? Apakah sama halnya dengan kami terkikis, tergerus, atau bahkan hilang dan punah? Mungkin gitu Kak. Menarik sih, karena kalau kita bicara soal masyarakat adat, kita akan lihat dari dua hal yang sama-sama mengeksploitasi masyarakat adat. Pertama ada investasi, tapi yang kedua ada pembangunan. Ketika orang bicara tentang pembangunan yang berjalan, mereka akan mengatakan bahwa seharusnya masyarakat adat atau masyarakat itu bersyukur dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya program pembangunan yang berlangsung adalah program pembangunan yang mendukung transformasi masyarakat adat dari kehidupan tradisional mereka menuju kehidupan modern. Kalau yang terjadi di Papua itu transformasi sosial masyarakat adat menuju masyarakat modern, meninggalkan cara hidup mereka yang tadinya berpakaian dengan cawat, seperti misalnya di saya punya suku, mereka menggunakan cawat, mereka hidup dengan agama adat mereka, tapi kemudian masuknya agama Kristen itu turut mendukung perubahan kepercayaan masyarakat. Jadi agama adat, rumah yang dipercaya sebagai rumah inisiasi, tempat laki-laki datang untuk belajar di dalam rumah adat itu kemudian dihancurkan. Jadi relasi-relasi masyarakat adat dan alam itu juga terhancurkan pertama dari sistem religinya, tapi kemudian dari cara masyarakat menggunakan pakaian mereka itu juga dirubah karena mereka harus berpakaian selayaknya orang-orang Eropa yang datang ke Papua pada saat itu. Jadi transformasi masyarakat adat dari kehidupan tradisional ke modern ini tidak terlepas dari agama. Tapi kalau dalam konteks Kalimantan seperti yang tadi juga jelaskan, itu tidak akan terlepas dari program pembangunan yang masuk ke sana yang membuat masyarakat melihat bahwa kehidupan yang seharusnya, kehidupan yang layak, yang sejahtera atau yang sesuai dengan kehidupan saat ini adalah kehidupan yang dibawa oleh orang-orang luar gitu. Yang kemudian membuat masyarakat adatnya bertanya apakah yang saya gunakan saat ini salah, tidak sesuai. Jadi mereka kemudian mengganti sesuatu yang ada bersama dengan mereka atau mengganti kebudayaan mereka dan mengikuti sesuatu yang baru masuk dari luar. Dan itu sebenarnya sama, hanya kita berbeda konteks, Iya. berbeda konteks dan perlu untuk menganalisis itu kembali lagi sih. Dan berarti
lumayan sistemik kayak artinya selain bentuk kebudayaan yang spesifik tadi ada juga nilai religius, ada nilai-nilai atau relasi kebudayaan dengan alam yang bahkan Iya. terdegradasi akibat hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini. Cuman bentar teman-temannya, saya izin nggak fit ini. Batuk Kak, lagi menyesuaikan situasi di Malaysia ini dingin ternyata ya. Jadi batuk-batuk. Tapi lanjut lagi sih Kak. Sebenarnya yang aku penasaran itu pendekatan pemerintah ke sana itu gimana? Karena kalau di Kalimantan Timur, mereka itu memanfaatkan posisi big man adat di sana, kepala-kepala adat di sana yang mampu mereka kontrol. Karena agak menyedihkan sih Kak, karena saya nggak mau nyebut nama teman-teman, nggak mau nyebut karena sensitif isu-isu seperti ini. Cuman yang mau saya bilang adalah di Kalimantan Timur dalam upaya pelanggengan proyek strategis Ibu Kota Nusantara dan juga proyek-proyek lainnya, adat itu dilibatkan tetapi oleh segelintir orang yang sebenarnya kita nggak tahu apakah mereka tuh merepresentasikan masyarakat adat apa enggak. Karena buktinya ya mereka menerima keuntungan lebih banyak, tapi masyarakat adat yang benar nih Kak ya, yang makan dari hasil alam, yang berbudaya dari hasil alam, itu juga nggak dapat keuntungan dari proyek-proyek itu. Nah, aku mau nanya Kak, kalau di Papua apakah punya kasus yang serupa atau ada pola-pola pendekatan yang dilakukan? Karena nggak bisa menutup mata juga bahwa instrumen-instrumen masyarakat adat itu kadang-kadang dimanfaatin tuh sama pemerintah buat bisa mengkontrol. Karena kan sistemnya adat kan selalu kepala suku tuh didengar gitu. Gimana Kak? Di Papua tuh ada satu buku yang menarik. Buku itu menjelaskan tentang 4 kepemimpinan tradisional yang ada di Papua. Salah satunya Big Man seperti yang tadi juga sebutkan juga. Tapi ada juga 4 lainnya. Ada juga 3 lainnya. Terus ada salah satu buku yang ditulis oleh teman-teman yang menulis buku tentang tanah dan kepemilikan di Papua. Mereka menulis kalau dari 4 model kepemimpinan yang ada di Papua, kurang lebih ada 2 jenis kepemimpinan yang bisa dilihat. Pertama yang sistematis, terstruktur dari atas ke bawah, dan ada yang sifatnya egaliter. Oke. Egaliter atau biasa juga kita sebut juga komunal, kolektif. Jadi kalau untuk kehidupan yang kepemimpinannya cenderung ke arah egaliter, kolektif, mereka mengambil keputusan itu secara bersama. Musyawarah gitu Pak ya? Iya, ada proses berdiskusi yang mereka lakukan tentang suatu keputusan yang akan diambil. Tapi ketika sistem kepemimpinannya terstruktur dari satu pimpinan adat memimpin beberapa anggota keluarga, nah itu lebih mudah untuk dikuasai oleh pemerintahnya karena mereka cukup pegang pimpinan adatnya, tokoh adatnya, lalu mereka tidak perlu dengan masyarakat yang ada. Jadi pegang satu pemimpin itu cukup untuk mendukung, untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas yang ada. Jadi ketika bicara soal pola yang dipakai, saya rasa semua sama. Mereka pakai satu kepemimpinan, satu pemimpin adat untuk mereka menguasai yang lain, dan itu terlihat misalnya dari program-program pemerintah yang berjalan di Papua seperti otonomi khusus, tapi juga pemekaran Papua dari 2 provinsi terus kemudian menjadi 6 provinsi. Itu ada keterlibatan tokoh-tokoh adat di dalamnya. Jadi mereka cukup pegang tokoh-tokoh adat untuk mendukung atau melegitimasi program-program pemerintah. Jadi hampir sama dengan apa yang terjadi di Kalimantan, dan mereka merasa itu sudah cukup sekalian. Apalagi dalam kita bicara soal masyarakat adat di saya punya suku misalnya, mereka percaya bahwa pimpinan adatnya itu adalah titisan dewa gitu. Jadi tidak bisa dilawan, tidak bisa untuk protes karena apa yang mereka atur itu sudah yang terbaik. Tapi sebenarnya dalam konteks yang sudah semakin modern saat ini, kita punya kesempatan untuk
untuk bernegosiasi, Iya. untuk duduk kembali dan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat misalnya adalah kebijakan yang merugikan negara. Jadi seharusnya masyarakat dilibatkan untuk melihat kembali apakah mereka setuju atau tidak, dan seharusnya satu program ketika masuk, contohnya IKN ketika masuk, itu bisa didiskusikan kembali dan diperlihatkan dampak baik buruknya seperti apa. Tidak hanya berbicara tentang yang baik-baik saja. Iya. Karena kita tidak ingin mengatakan bahwa masyarakat adat itu bodoh atau tidak bisa mengambil keputusan, karena itu pandangan yang salah dan diskriminatif terhadap mereka. Tapi kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti, karena mereka yang tahu apa yang terbaik buat mereka. Jadi memang pola yang dipakai sudah salah dari sananya dan sangat diskriminatif sekali selalu ketika mereka ingin mendorong suatu program untuk masyarakat adat atau untuk suatu wilayah. Berarti hampir sama polanya Kak ya. Yang penting ketua adatnya dikonsolidasikan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan. Jadi sebenarnya salah satu proposal yang kuangkat di fellowship ini tuh Kak terkait tentang pengarsipan kebudayaan di dalam bentuk digital sebagai apa ya, untuk merepresentasikan sebuah identitas. Karena aku rasa di Indonesia itu, bahkan di Papua yang punya otonomi khusus sendiri, sama di Kalimantan itu pemilihannya banyak sekali masyarakat adat yang tidak dilibatkan karena mereka tidak punya KTP dan lain sebagainya. Padahal proyek-proyek strategis kan terjadi di tempat-tempat kita ini, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi dan sebagainya, yang sebenarnya kelompok masyarakat adatnya tuh besar, tapi mereka tidak terlibat secara langsung tuh untuk menentukan pemimpin dan lain sebagainya. Saya mau coba bicara ke arah sana Kak, tapi mungkin sebagai premis untuk membahas hal tersebut, saya sebenarnya mau menanyakan salah satu salah satu problem juga yang sama-sama kita lihat terkait pemilihan yang dilakukan dengan sistem noken di sana. Karena ada salah satu report dan paper yang waktu itu ditulis sama salah satu peneliti, dia menyampaikan bahwa sistem noken itu sudah mulai terpolitisasi, sama yang kita obrolin tadi kan, bahwa memang ketua-ketua adatnya dipegang dan sebagainya. Bahkan ada penyampaian langsung tuh dari ketua adatnya bahwa surat suara itu emang dimasukkan ke situ, tapi yang nyoblos nanti itu petugas. Artinya kan ada kemungkinan bahwa kemudian ini dimanfaatkan dan untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Jadi mungkin Kakak bisa kasih pendapat terlebih dahulu terkait hal tersebut Kak. Untuk mengklarifikasi nih, kira-kira apakah betul report dan hasil penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman peneliti waktu itu? Sebenarnya agak berat sih, karena pertama sistem noken itu sudah di luar punya wilayah. Oh iya Kak. Mereka yang menggunakan sistem noken itu kebanyakan di bagian Wamena, di bagian pegunungan mereka yang menggunakan sistem noken, tapi tidak semua bagian, tidak semua wilayah di Papua menggunakan sistem noken. Iya. Jadi alasan mereka menggunakan pastinya berkaitan juga dengan budaya politik yang diyakini oleh mereka, tapi untuk membahas lebih jauh sepertinya sudah di luar punya ranah untuk mendiskusikan soal itu. Oh, artinya ada perbedaan Kak di Papua tuh, kayak maksudnya awalnya kami itu mengira bahwa sistem noken itu berlaku di Papua karena otonomi khusus. Ternyata hanya beberapa kelompok adat yang meyakini sistem gitu Kak ya? Iya, karena itu kembali ke wilayah adatnya mereka gitu. Karena Papua itu kan luas sekali, ada 200 lebih suku di sana. Iya. Yang punya bahasa berbeda-beda, yang punya kebudayaan berbeda-beda. Jadi yang tadi tentang sistem noken itu berbeda dengan kami punya sistem kepemimpinan juga. Oh, kalau di wilayah Kakak gimana Kak? Kayak di pemilu, pilkada dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya elektoral kayak tadi tuh gimana, ataukah sama dengan Kalimantan yang terbatas karena tidak punya KTP akhirnya tidak bisa mencoblos atau gimana Kak? Nah ini sih yang disayangkan, kalau kita justru berjalan dengan baik ya. Sama seperti teman-teman di tempat lain, kalau tidak punya KTP mereka bisa mengakses lewat surat-surat yang ada gitu. Untuk mendukung mereka untuk melakukan pemilihan. Iya. Justru sangat disayangkan kalau mendapatkan cerita teman-teman di sana tidak bisa memilih, atau masyarakat adat di sana tidak bisa memilih karena tidak ada KTP.
Iya, problemnya di situ Kak. Jadi di Kalimantan tuh kayak beberapa suku-suku yang di dalam, bukan yang di luar kan, suku-suku yang di dalam yang nggak punya identitas itu dianggap ilegal. Itu yang agak menyayangkan sebenarnya. Makanya kan salah satu yang kita dorong sebagai pemerhati dan pegiat masyarakat adat begini kan, yang kita dorong selalu RUU masyarakat adat. Karena kami nilai gini loh Kak, RUU masyarakat adat kalau seandainya bisa disahkan setelah, karena kan pembahasannya selalu mandek di program legislasi, dia nggak pernah jadi prioritas utama. Padahal kita tahu dengan sadar bahwa masyarakat adat itu jumlahnya sangat banyak di Indonesia dan banyak yang terdegradasi suaranya hanya karena mereka tidak dianggap memiliki identitas. Sementara mereka kan di dalam kayak, apakah pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian ada orang capil yang datang ke desa-desa? Nggak ada juga. Artinya pendataan, identitas dan sebagainya itu hanya disandarkan pada sebuah dokumen sekecil itu yang akhirnya mempengaruhi ruang hidup mereka, mempengaruhi gerak mereka di hutan dan sebagainya. Dan hal itu yang sebenarnya kami sayangkan Kak. Identitas kalau soal KTP memang jadi identitas yang berat sekali sih soalnya, karena seharusnya negara dengan mengakui kehadiran masyarakat adat atau keberadaan masyarakat adat, negara mengakui bahwa ada identitas-identitas yang melekat sama masyarakat adat. Setuju, Kak. Yang tidak bisa dianggap tidak ada hanya karena mereka tidak sesuai dengan aturan atau formalitas negara. Karena sebenarnya KTP itu kan hanya tanda kalau satu masyarakat adat atau satu komunitas adat itu adalah bagian dari negara itu ya. Tapi sebenarnya ketika negara mengakui bahwa wilayah adat mereka adalah bagian dari negara, negara juga sudah seharusnya mengatur bagaimana manusia yang ada di wilayah adatnya itu suara-suaranya bisa terakomodir dengan sistem yang akan sesuai kembali dengan adat dan kebudayaan masyarakat adat tersebut gitu. Jadi seharusnya ada sistem yang diciptakan, didukung untuk masyarakat adat di Kalimantan. Tapi itu juga bisa jadi usulan, tapi saya tidak tahu apakah sudah diusulkan atau tidak untuk ini. Iya, karena itu sebenarnya lagi didorong dan diupayakan, Kak. Sebenarnya tidak menitik beratkan identitas tuh hanya pada KTP. Makanya proposal yang mau saya bawakan adalah terkait bagaimana kemudian identitas itu tersebut hanya bisa kemudian berupa digitalisasi atau arsip kebudayaan. Kan itu menjadi bukti dan tanda. Karena sebenarnya apa yang dilakukan sama negara dengan kebijakan untuk memilih dengan menggunakan KTP, itu kan sebenarnya bertentangan dengan semangat-semangat yang dibawa dalam konstitusi. Kan? Ya kan konstitusi itu jelas mengakui terkait adanya masyarakat adat, ada hak ulayat, dan yang sebagainya. Tapi kemudian dalam proses mengkualifikasi seseorang untuk dapat memilih, itu justru ditentukan dari dokumen yang bahkan tidak ada instrumen adatnya sama sekali. Itu yang sebenarnya kemudian didorong oleh teman-teman pemerhati hukum dan pemerhati masyarakat adat. Karena kami menilai bahwa negara harusnya punya ruang yang longgar dan fleksibel untuk memfasilitasi teman-teman atau masyarakat adat. Ya saya tahu mungkin problemnya mereka adalah mungkin ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak terjamah dan lain sebagainya. Tapi justru itu yang menjadi pertanyaan kita, sampai mana kapasitas mereka, kenapa kemudian tidak mampu mewujudkan ruang partisipasi yang sebesar-besarnya. Gitu sih Kak, kalau kami menilainya kayak gitu. Problemnya ya pemerintah ini hanya menyandarkan identitas hanya pada sebuah kartu, kemudian mendegradasi banyak identitas yang padahal sudah diakui di konstitusi. Itu Kak, makanya ya agak disayangkan itu. Tapi kembali lagi mungkin ke proposal yang memang mau kita ajukan, mau kita obrolkan bareng nih terkait pengarsipan budaya digital. Papua itu kan salah satu daerah yang lumayan jauh dari pusat pemerintahan dan sebagainya. Tapi bagaimana pendapat Kakak terkait ada usulan untuk kemudian kebudayaan dan lain sebagainya itu diarsipkan di dalam bentuk digital sebagai bukti legal bahwa kebudayaan tersebut memang ada dan lahir di tanah tersebut, Kak? Soal identitas nih bisa jadi sesuatu yang berat juga untuk kita bahas. Dan
akan susah kita bicara soal identitas kalau negaranya tidak mengakui masyarakat adat. Iya. Jadi yang harus didukung pertama adalah pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat yang tadi sudah ada lebih dulu sebelum negara. Karena kalau negara mau mengakui hal itu yang paling dasar sekali, itu hal-hal lain bisa dilakukan gitu. Tapi kalau hal yang dasar itu tidak bisa diakui oleh negara merasa lebih besar dibandingkan masyarakat adat dari setiap wilayah, ya akan jadi perjuangan yang masih terus kita lakukan juga sih. Tapi kembali ketika kita bicara soal arsip kebudayaan yang kita bisa simpan secara digital, karena saya kebetulan belajar dari lulusan ilmu pemerintahan, dan kita punya satu mata kuliah yang belajar tentang perubahan sosial. Jadi pernah untuk menganalisis perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat Sentani. Jadi itu dihitung per dekade. Jadi dari pertama kali, jadi semua arsip-arsip Belanda yang ada itu digali kembali untuk dilihat bagaimana kebudayaan masyarakat adat pada waktu itu. Jadi misalnya bagaimana kondisi kehidupan masyarakat adat di tahun 1900. Yang tahun itu kita belum ada, tapi kita masih bisa menemukan arsip digitalnya. Terus kita melihat bagaimana rumah-rumah mereka, bentuk rumah mereka, bagaimana pakaian yang mereka pakai, dan ternyata pada waktu itu mereka belum memakai pakaian, mereka hanya memakai cawat. Cawat yang mereka pakai itu hanya, kalau untuk perempuan, hanya perempuan yang sudah menikah saja yang menggunakan cawat untuk menutup bagian vaginanya. Tapi kalau untuk perempuan yang belum menikah, mereka tidak menggunakan apa-apa gitu. Hanya ada hiasan-hiasan pada mereka. Dan itu teridentifikasi dengan arsip-arsip digital yang dimiliki oleh Belanda. Dan misalnya dari tahun 1900 saat Belanda mulai pertama kali masuk, terus kemudian maju ke tahun 1930 contohnya. Itu mereka sudah mulai menggunakan pakaian yang seperti celana kain. Mulai modern kayak ya? Iya, mereka mulai menggunakan pakaian-pakaian yang sama dengan orang-orang Belanda pada waktu itu. Jadi bisa terlihat, dan bentuk rumah mereka juga sudah mulai berbeda. Dari rumah yang mereka yang dulunya hidup satu rumah bisa beberapa kepala keluarga di dalam, terus kemudian mereka mulai membangun satu rumah yang hanya untuk satu keluarga saja. Gitu. Jadi proses pengidentifikasian, pergeseran kebudayaan itu bisa dilakukan dengan arsip-arsip digital, dan itu juga bisa dilakukan untuk kita mengklaim kembali bahwa kami dulu punya kebudayaan seperti ini, tapi kemudian dengan kedatangan negara, dengan kedatangan Eropa misalnya pada waktu itu, dengan semangat agama Kristen yang dibawa, itu membuat kami meninggalkan kebudayaan kami. Jadi ketika bicara soal ini, ketika arsip-arsip digital itu digali kembali, terus kemudian ketika identitas kita kemudian mulai kita pelajari, oh ternyata ini kita yang dahulu seperti ini. Terus kemudian, karena sebenarnya untuk mempelajari kebudayaan di wilayah-wilayah beberapa kota di Jayapura, di Papua, seperti misalnya di Jayapura, itu sudah susah karena mereka sudah meninggalkan kebudayaan mereka. Jadi kalau mau ditelusuri kembali ke orang tua, ingatan mereka tuh sudah kabur-kabur. Sudah terbatas juga kan? Iya, mereka sudah kabur-kabur, dan ada orang tua yang bisa menceritakan. Kalau yang tinggal di kampung, mereka masih bisa menceritakan banyak. Tapi untuk orang tua yang umurnya sama, yang tinggal di bagian perkotaan, mereka sudah sulit untuk menceritakan tentang kebudayaan mereka. Jadi satu-satunya cara yang kami lakukan adalah kami pakai dengan arsip-arsip digital, terus kemudian menunjukkan kembali, ingat tidak ini peristiwa apa, ini apa namanya. Jadi tunjukkan kembali kepada orang tua untuk membantu mereka mengingat, tapi membantu kami untuk mempelajari. Dan selain arsip digital dan selain dari orang tua, kami juga mencari buku-buku lama yang ditulis oleh Belanda, karena itu sangat penting sekali mereka punya. Karena waktu mereka datang kan banyak tim ekspedisi yang
menulis Menulis, tentang betul. Papua. Jadi mencari catatan-catatan itu, dan ketika kami mempelajari itu, makanya di Papua tuh ada yang namanya semangat dekolonisasi pengetahuan. Orang-orang Papua menggali kembali pengetahuan-pengetahuan lama mereka yang berkaitan dengan kebudayaan mereka, menggali kembali apa yang mereka miliki untuk kemudian dijadikan sebagai bagian dari perlawanan mereka untuk mempertahankan identitas mereka. Oke. Jadi mungkin hal yang sama juga bisa dipakai ketika kita bicara dalam konteks tanah Borneo, karena tidak bisa dipungkiri dengan pembangunan yang semakin besar, dengan masyarakat adat yang dipaksa untuk menjadi masyarakat modern, pasti akan ada banyak sekali kebudayaan-kebudayaan lama yang ditinggalkan. Betul. Tapi bagaimana bisa mengembalikan ingatan, mengembalikan pengetahuan, dan memproduksi pengetahuan-pengetahuan itu untuk kemudian bisa digunakan, diingat, disimpan lagi. Gitu. Makanya kami misalnya pakai dengan dokumentasi, tulisan, dan film untuk kemudian menceritakan kebudayaan dan kemudian menyimpannya kembali, karena kami sadar sekali dengan sistem yang hadir di Papua saat ini menghancurkan kebudayaan orang Papua. Jadi kami mempersiapkan itu semua dengan memproduksi film, memproduksi tulisan, dan memproduksi buku-buku yang dapat kami gunakan kembali untuk dibaca oleh anak-anak, termaksud dengan mempersiapkan kamus-kamus berbahasa daerah. Jadi ada beberapa suku di Papua yang sudah memiliki kamus bahasa daerah karena penggunaan bahasa yang semakin berkurang. Jadi ketika bicara masyarakat adat, kita bicara tentang bahasa, kita bicara tentang tanah, semua ini akan berkaitan dengan bagaimana mereka masih menggunakannya atau tidak. Karena kalau mereka sudah tidak menggunakannya, akan sangat sulit untuk kita memperjuangkan hak masyarakat adat gitu. Betul. Karena eksistensi itu selalu berkaitan dengan tanah, kehidupan, dan pengetahuan mereka tentang kebudayaan mereka. Oke, jadi terima kasih banget loh Kak. Karena sharing-sharing kayak gini kan jadi pesan dan masukan buat kami yang di Kalimantan, dan ternyata teman-teman di Papua sudah mendahului dengan membuat berbagai macam upaya pelestarian dan upaya menjaga apa sebenarnya nilai identitas itu sendiri. Mungkin satu pertanyaan terakhir Kak, aku mau nanya Kakak, dan mungkin pertanyaan ini menjadi salah satu hal kenapa aku ngajak Kakak ngobrol hari ini. Sebenarnya apa sih harapannya Kakak buat teman-teman masyarakat adat, nggak cuma di Papua tapi di daerah-daerah lain yang semakin hari semakin terdegradasi, semakin dimodernisasi, dipaksa, terdiskriminasi, dan sebagainya? Satu, solidaritas. Solidaritas itu penting sekali, apalagi sesama masyarakat adat yang termarginalkan, yang hak-haknya dirampas, kita harus bersolidaritas gitu. Karena persoalan, ingat sekali ketika PSN Merauke dan orang-orang tua di Merauke, mereka menolak proyek strategis nasional. Teman-teman orang tua yang ada di Kalimantan, mereka juga mengatakan mereka bersolidaritas karena persoalan perampasan sumber daya alam yang terjadi di Papua sama dengan yang di Kalimantan. Betul. Jadi solidaritas masyarakat adat itu sebenarnya sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita yang muda-muda ini juga bisa membantu untuk mendukung solidaritas yang sedang digalangkan oleh teman-teman yang sudah bekerja, solidaritas teman-teman PSN di Papua, solidaritas teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, dan semua wilayah. Solidaritas itu penting sekali karena kita berhadapan dengan negara yang punya uang, betul, tapi juga mereka punya senjata. Gitu. Semua perlawanan yang kita lakukan bisa bisa dipukul kembali dengan senjata yang mereka miliki. Jadi perlawanan itu perlawanan yang kita miliki harus didasarkan juga dengan rasa solidaritas kita. Ada persamaan nasib yang kita miliki. Jadi harapannya adalah membangun solidaritas untuk semua wilayah yang ada di Indonesia yang tanah-tanahnya dirampas dan dieksploitasi. Iya, sebenarnya keren banget. Makasih banget Kak Yoga karena bersedia buat ngobrol banyak hari ini, bersedia untuk berbagi tentang solusi, berbagi tentang cerita teman-teman Papua di sana. Dan satu hal mungkin teman-teman penonton yang bisa saya simpulkan hari ini bahwa ternyata masih banyak hal yang belum terselesaikan di Indonesia. Indonesia yang negaranya luar biasa kaya sekali, bahkan
Kalimantan dan Papua itu 2 daerah yang paling dieksploitasi paling banyak oleh Indonesia, tapi justru punya masalah dan problem yang juga banyak. Satu yang Kak Yoke sampaikan bahwa yang sekarang kita butuh adalah solidaritas, karena nilai-nilai solidaritas itu juga barangkali sering terdegradasi belakangan ini hanya karena masalah uang dan sebagainya. Cuman sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Kak Yoke atas waktunya. Terima kasih juga. Beliau adalah perempuan hebat yang juga hidup dan lahir di lingkaran adat, dan bisa di sini teman-teman bareng kita di Kuala Lumpur di event sebesar ini bisa ngobrol banyak tentang masyarakat adat yang jauh di Indonesia sana. Sekali lagi makasih Kak ya. Ya, terima kasih Kita akan juga. Kamu ketemu juga lagi hebat guys. sekali. Terima Ya, kasih. thank you. Terima kasih teman-teman semua.